Ternyata akun pesantren TikTok ditandai di suatu postingan. Jadi ada suatu postingan dia membahas tentang makalah dari Ibnu Abbas, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan atau dia berniat sesuatu yang baik, akan tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Jadi kronologinya seperti ini. Ada sekelompok sahabat itu berkumpul saat itu membaca dzikir, tahlil, tahmid, tasbih dengan suara yang lantang. Lalu tiba-tiba Ibnu Mas'ud datang lalu melarang mereka untuk seperti itu. Lalu mereka mengatakan, kita ini mengharapkan kebaikan. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibuhu. Betapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan pahala dari kebaikan itu. Artinya dia salah lah, begitu intinya. Kemudian setelah kita teliti mengenai hadis ini, ternyata hadis ini sebenarnya sering dipakai oleh kelompok-kelompok Islam, sebagian kelompok Islam itu dipakai untuk menyalahkan orang-orang yang berzikir dengan suara yang keras, atau untuk sebagai larangan terhadap orang-orang yang berzikir berjamaah. Salah satunya adalah tahlil yang menjadi sasaran untuk disalahkan. Orang yang membaca tahlil dengan mengencangkan suaranya ketika membaca zikir. Lalu begini, mereka punya dalil seperti ini untuk mematahkan orang-orang yang membaca zikir dengan suara yang lantang, atau salah satunya tahlil lah yang kita sebut tadi. Kemudian sebenarnya apa sih hukumnya mengeraskan suara ketika membaca zikir? Begini, hukum mengeraskan suara membaca zikir itu adalah hukumnya khilaf ulama. Ada ulama yang memperbolehkan, ada ulama yang melarang. Adapun ulama-ulama yang melarang, mereka juga punya dalil, landasannya adalah hadis. Salah satunya katanya hadis ini ya. Lalu kemudian ada ayat Al-Qur'an, wala tajhar bi sholatika. Kemudian harus tadarruan wa khifatan wa dunal jahri ketika berdoa. Jadi ini adalah salah satu dalil mereka untuk mematahkan argumentasi orang-orang yang membaca zikir dengan cara lantang. Sekarang kita koreksi sedikit. Ayat wala tajhar bi sholatika, kemudian ayat tadarruan wa khifatan wa dunal jahri. Dua ayat ini sebenarnya tidak melarang untuk kita membaca zikir dengan cara lantang. Kenapa? Karena ayat ini turunnya itu di kota Mekah. Turunnya di kota Mekah artinya ayat ini adalah surat Makkiyah. Yang melarang orang muslim saat itu ketika di Mekah karena mereka minoritas, mereka dilarang untuk mengeraskan sholat mereka, mengeraskan zikir mereka, mengeraskan tasbih mereka. Mengapa? Karena mereka masih minoritas. Kalau mereka mengeraskan, bakal didengar oleh orang-orang musyrik, dan orang musyrik bakal mengintimidasi mereka dan bakal menzalimi mereka, bakal mencaci maki mereka dan juga akan menyakiti mereka. Jadi larangannya, kenapa disuruh untuk tidak mengeraskan suara saat itu? Karena memang dalam keadaan minoritas. Dah, sekarang berbeda dengan kita sekarang. Jadi masalah ayat tadi itu ya. Kemudian adapun dalil-dalil dari ulama yang memperbolehkan untuk mengeraskan suara ketika zikir itu banyak sekali. Saya menemukan ada 41 dalil dan itu hadis sahih semua. Ada 40 dalil. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Baihaqi juga, bahwasanya ada hadis qudsi, ana inda dhani abdi bi fa in dakaroni fi nafsihi dakartuhu fi nafsi. Jadi kata Allah, aku ini tergantung prasangka dari hambaku. Jika hambaku mengingatku di dalam hatinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku, kata Allah. Akan tetapi jika dia fa in dakaroni fi malain dakartuhu fi malain khairin minhum. Jika mereka menyebutkan aku di halayak ramai, otomatis mala ini tidak terjadi kecuali bil jahri, terang-terangan. Aku akan menyebutkannya di tempat yang umum atau di tempat halayak ramai, khairin minhum, yang lebih baik daripada mereka, kata Allah. Jadi dalam hadis qudsi ini itu anjuran untuk menyebutkan Allah, menzikir dengan cara keras. Kemudian hadis yang lain menyebutkan bahwasanya jadi ada ini menjelaskan tentang para malaikat itu mengelilingi halakoh
halakoh yang dibacakan zikir di dalamnya. Jadi suatu saat ada sahabat itu berhalakoh. Halakoh itu kayak bikin bunderan begitu, berkelompok-kelompok. Mereka membaca zikir, membaca tasbih. Lalu tiba-tiba Nabi Muhammad bertanya, Nabi Muhammad menanyakan, dan itu tidak ada larangan. Nabi Muhammad tidak melarang. Kemudian malah di akhir kata Nabi Muhammad adalah fa innal malaika tubahi bikum. Bahwasanya malaikat ini sangat membanggakan pekerjaan kalian yang semacam ini. Itu hadisnya. Jadi untuk membaca zikir dengan keras itu hukumnya khilaf. Tapi ya kita hormatin perbedaan ini. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Jangan sampai orang yang membaca zikir dengan lirih suaranya menyalahkan orang yang membaca zikir dengan keras. Jangan sampai saling menyalahkan, karena semuanya punya dalil. Dan antara dalil hadis yang menyebutkan bahwa anjuran untuk membaca zikir dengan pelan, ini tidak menafikan kita diperbolehkan untuk membaca zikir dengan keras. Paham? Jadi tidak saling menafikan, tapi saling melengkapi. Bagaimana cara menjem'uhnya? Artinya begini, kita memang bisa menggunakan, terkadang kita butuh untuk membaca zikir pelan-pelan. Contohnya dalam keadaan apa? Dalam keadaan kalau kita khawatir kita riak nih, lagi banyak orang di depan, akhirnya kita bacanya pelan-pelan takut riak. Yang kedua, kalau kita membaca zikir di samping orang tidur atau orang yang lagi sholat. Dan keadaan-keadaan yang lain yang menuntut untuk membaca lirih. Artinya dua hadis yang menganjurkan untuk memelankan suara dan hadis yang menganjurkan mengeraskan suara, ini sama sekali tidak ada yang bertentangan. Jadi tolong jangan sampai berantem gara-gara perbedaan semacam ini. Karena ini khilafiyah, karena khilaf itu sangat tidak baik kalau kita berdebat, apalagi saling bermusuhan gara-gara dalil yang semacam ini. Makanya kita harus membaca lengkap. Kalau ada satu hadis, baca juga hadis yang lain yang mungkin ada ta'arud, ada pertentangan dengan hadis yang ini, begitu loh. Kemudian bagaimana pendapat-pendapat ulama sehingga nanti akan menghasilkan kesimpulan yang sempurna. Wallahu a'lam bishawab.